Saudara-saudari sekalian, hari ini kita lanjutkan renungan dari kemarin. Kemarin orang muda yang datang dan tanya apa yang harus saya lakukan untuk mendapat kesempurnaan, dan Yesus jawab bahwa dia harus menjual semua miliknya dan mengikuti Yesus. Dan kita dengar bahwa justru anak muda itu berkeberatan karena terlalu kaya. Maka hari ini kita lanjutkan bacaan dari Matius, di mana Yesus berkata bahwa sangat sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau sedikit memberi komentar dari kata yang melampaui, seperti biasanya nabi-nabi yang ambil contoh yang lebih dari yang bisa bayangkan. Tidak mungkin tentunya seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tetapi dalam hal ini Yesus berkata betapa sukarnya, bukan tidak mungkin, tetapi betapa sukarnya. Dan dalam hal itu yang Yesus akan jawab kepada murid-muridnya yang berkata, kalau begitu tidak ada orang yang bisa masuk ke surga, karena untuk mereka menjadi kaya itu berkat dari Allah. Untuk kita seringkali begitu, ya Allah sudah memberkati toko saya, Allah sudah memberkati usaha saya, maka saya kaya. Itulah. Dan mereka dengar bahwa kalau orang kaya sukar masuk surga, lebih sukar daripada unta lewat lubang jarum, maka mereka berkata kalau begitu tidak ada yang bisa selamat. Dan Yesus jawab, yang tidak mungkin untuk manusia mungkin untuk Allah. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Dan kalimat itu kita temukannya dalam buku Kejadian. Waktu 3 malaikat kunjungi Abraham dan berkata kepada Abraham, tahun depan istrimu akan mempunyai anak. Sarah tertawa. Sarah yang masih tinggal di tenda tersembunyi, dia tertawa dengan berkata, mungkinkah aku yang sudah tua, suamiku yang sudah tua, kami bisa dapat anak? Dan waktu itu malaikat berkata kepada Sarah, yang tidak mungkin untuk manusia mungkin untuk Allah. Dan ini diulangi dalam beberapa kejadian lain, antara lain ini kesimpulan yang ditarik oleh Ayub sesudah tanya, apa sebab aku yang tidak berdosa menderita? Dan akhirnya waktu Allah jawab kepadanya, Ayub mengakui semua mungkin untuk Allah. Tetapi perlu kita hati-hati. Seringkali justru kita gambarkan Allah sebagai yang main, buat yang miskin, buat yang kaya sesuka hati. Padahal yang dimaksudkan oleh Perjanjian Lama, oleh juga Yesus, ialah dalam konteks nyata dari hidup orang. Allah hadir. Hadir bukan secara memaksa, tetapi dengan memasuki keadaan kita
anak Allah menjadi miskin walaupun dia paling kaya sebagai anak Allah, untuk justru memperkayakan kita, kata Paulus. Dan hal ini membuat kita lihat bahwa yang inti dalam iman kita ialah percaya akan kasih Allah yang pasti akan menarik yang baik dari apa saja yang terjadi untuk kita. Dan inilah yang kesimpulan juga dalam bacaan kedua. Yeskiel berkata bahwa apapun jelek dan sulit, Allah bisa menyelamatkan. Hanya orang yang mau bekerja dari kemauan sendiri, ke atas kekuatannya sendiri, seperti yang terjadi dengan raja dari Tirus, yang seperti Adam atau Hawa tergoda menjadi serupa dengan Allah, bukan membiarkan Allah kerja dalam dirinya. Santo Vincentius selalu mengulangi hal itu. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan penyelenggaraan ilahi, bukan karena kita pintar atau karena kita saleh atau karena kita suci, tetapi karena kita tahu bahwa Allah punya rencana yang selalu penuh kasih apapun kita alami. Dan dalam Injil tadi justru Petrus akan tanya, kami yang sudah menyerahkan semuanya untuk mengikuti Engkau, bagaimana kami? Dan Yesus jawab, kamu yang sudah meninggalkan bapa, mama, anak, kekayaan dan lain-lain, kamu akan menemukannya 100 kali lipat di dunia ini, apalagi di surga. Dan ini Matius, Markus tambah bersama dengan penderitaan, karena salib tetap ada untuk Yesus, untuk kita. Maka bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk justru pada hari sebelum Hari Merdeka Indonesia memikirkan bahwa bukan hanya usaha kita yang akan membuat negara bangsa kita sejahtera dan lain, tetapi karena Allah mempunyai rencana itu, walaupun dalam konteks sekarang barangkali dianggap mustahil dengan resesi, dengan krisis ekonomi, dengan semua pandemi dan lain yang tidak mungkin manusia kerjakan, Allah bisa kerjakan demi kasih-Nya. Maka kita doa, Allah Bapa yang Maha Luhur, melalui Putramu yang tunggal, Engkau memberikan teladan kesederhanaan, kerendahan hatinya. Tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk mendengarkan sabda-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Anak-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.